Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan untuk Anda. Coba deh pikirin, gimana caranya sebuah masyarakat itu ngebentuk identitas bersama? Kalau sekarang sih gampang, ya. Kita punya sekolah, punya media, film, serial TV, semuanya kayak ngebangun cara pandang yang seragam gitu. Tapi gimana dengan Athena ribuan tahun lalu? Nah, sumber yang kita pegang ini nunjukin kalau mereka punya sesuatu yang mungkin jauh lebih kuat. Teater. Jadi di pembahasan kali ini kita mau coba bongkar gimana drama panggung buat mereka itu bukan sekedar hiburan, tapi semacam mesin untuk menempa identitas warga negara yang demokratis. Kita akan bedah karya tiga raksasa, Aeschylus, Sophocles, dan Euripides, yang di sini disebut sebagai nabi demokrasi. Dan penting banget buat kita paham konteksnya dulu ya. Teater di Athena itu kan bukan kayak kita nonton bioskop yang bisa kapan aja. Ini tuh acara kolosal, namanya Festival Dionysus. Festival Dionysius. Oke. Diadainya 2 kali setahun dan berlangsung sebulan penuh. Dan yang paling penting, gratis untuk semua warga. Wow, sebulan penuh? Gratis? Terus biayanya dari mana? Nah, itu dia. Ditanggung sama warga paling kaya sebagai bentuk pelayanan publik. Jadi ini semacam pesta rakyat raksasa ya? Betul. Dan nuansa demokrasinya itu kental banget. Pemenang kompetisi dramanya dipilih lewat voting. Aktornya bukan seleb profesional tapi warga biasa. Amfiteaternya sendiri bisa nampung sampai 15.000 orang. 15.000? Itu kan sebagian besar populasi Athena waktu itu. Iya kan? Jadi Anda bisa bayangin, ini bukan sekedar nonton pertunjukan, ini adalah sebuah ritual kewarganegaraan massal. Oke, kita mulai dari nabi yang pertama deh, Aeschylus. Jujur, plot karyanya, Oresteia, yang Anda berikan ini, kedengerannya kayak gabungan film The Godfather sama serial Game of Thrones. Haha, perbandingan yang pas banget. Ini emang epic. Jadi semuanya dimulai dari kutukan keluarga. Raja Agamemnon ngorbanin putrinya, Iphigenia. Supaya kapalnya bisa berlayar ke perang Troya, kan? Betul. 10 tahun kemudian dia pulang sebagai pahlawan. Malah dibunuh sama istrinya sendiri, Clytemnestra, yang masih dendam soal kematian anak mereka. Nah, di sini yang bikin rumit. Anak mereka, Orestes, jadi kejepit. Di satu sisi, Dewa Apollo nyuruh dia balas dendam buat ayahnya. Tapi, itu artinya dia harus bunuh ibunya sendiri, kan? Pilihan yang mustahil. Dan dia akhirnya ngelakuin itu, tapi masalahnya nggak selesai di situ. Setelah bunuh ibunya, Orestes dikejar-kejar sama Furies. Furies. Ini semacam iblis pembalasan gitu ya? Iya, dewi-dewi kuno yang tugasnya menghukum orang yang bunuh kerabatnya sendiri. Jadi konfliknya jelas banget. Menurut Apollo, Orestes benar. Tapi menurut Furies, bunuh ibu itu dosa universal. Ini bentrokan antara dua hukum. Hukum dewa yang baru lawan hukum alam yang kuno. Tunggu, jadi solusinya bukan dewa yang turun tangan, terus bilang, oke, kamu benar, kamu salah gitu. Nah, disinilah letak kejeniusan Aeschylus. Itu cara lama. Dewi Athena, dewi kebijaksanaan dan pelindung kota Athena, justru menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Bukan vonis dari langit, tapi sebuah dewan juri. Dewan juri. Iya, dewan juri yang isinya 500 warga Athena. Bayangin, warga biasa diminta mutusin kasus para dewa. Ini kan revolusioner banget buat zaman itu. Jadi Orestes diadili oleh manusia. Beneran. Tepat. Orestes dan Furies masing-masing ngasih argumen di depan 500 juri ini. Dan hasilnya? Gimana hasilnya? Karena juri nggak bisa mutusin, barulah Athena turun tangan ngasih suara penentu. Dia milih untuk ngebebasin Orestes. Jadi ini bukan cuma soal Orestes yang bebas dong. Aeschylus seakan-akan lagi nyeritain ulang gimana mereka orang Athena dapetin sistem peradilan mereka. Para dewa mundur dan nyerahin keputusan ke rakyat biasa. Tepat sekali. Drama ini pada dasarnya adalah mitos asal-usul demokrasi versi Athena. Para dewa secara simbolis nyerahin kekuasaan mereka ke rakyat. Setiap suara dari 500 juri itu punya bobot yang sama persis dengan suara seorang dewi. Pesan yang dikirim ke 15.000 penonton itu sangat jelas. Demokrasi adalah anugerah ilahi. Dan tugas Anda sebagai warga negara adalah ngejalaninnya dengan sangat-sangat serius. Ini tanggung jawab suci. Oke, jadi Aeschylus ngasih Athena mitos asal-usul buat sistem peradilan mereka. Tapi demokrasi kan bukan cuma soal pengadilan. Gimana dengan
bahaya dari pemimpin yang terlalu tuat. Kayaknya ini yang jadi fokus Sophocles, kan? Betul sekali. Kalau Aeschylus ngebangun fondasinya, Sophocles ngasih peringatannya. Kita lihat ini di karyanya yang paling terkenal, Antigone. Ceritanya terjadi setelah tragedi Oedipus. Kedua putranya saling bunuh dalam perang saudara. Nah, raja baru paman mereka, Kreon, ngeluarin dekrit. Dekrit yang kejam banget kalau saya baca dari sumbernya. Satu saudara dimakamin dengan hormat, yang satunya lagi, mayatnya harus dibiarin membusuk di luar kota. Buat orang Yunani kuno, nggak dikubur itu kan hukuman terburuk ya. Arwahnya nggak bakal tenang. Benar. Dan disinilah Antigone, saudari mereka, masuk. Dia nentang perintah raja. Dia bilang ada hukum yang lebih tinggi dari hukum manusia. Hukum para dewa. Iya, hukum dewa yang tak tertulis. Kewajiban suci untuk nguburin keluarga. Jadi dia nekat nguburin saudaranya diam-diam. Dan akhirnya ketangkep. Saya coba bayangin konflik ini dari sudut pandang penonton Athena. Di satu sisi ada Kreon, raja, hukum harus ditegakkan. Di sisi lain, Antigone ngebela tradisi dan keluarga. Apa ini terasa hitam putih buat mereka atau lebih abu-abu? Pertanyaan bagus. Justru disitulah kekuatan dramanya. Ini bukan sekedar baik lawan jahat. Ini kritik tajam terhadap bahaya kekuasaan absolut. Tema utamanya adalah hubris. Hubris, kesombongan yang berlebihan itu, ya. Iya, arogansi yang membutakan. Kreon begitu yakin sama keputusannya sampai dia tuli terhadap semua nasihat. Para tetua kota coba ngingetin, dia nggak peduli. Bahkan anaknya sendiri, Haemon, yang juga tunangan Antigone, mohon agar ayahnya lebih bijak. Dia ngerasa dirinya paling benar dan nolak dengerin suara lain. Khas penguasa absolut. Dan karena hubrisnya itu, tragedi nimpa dia bertubi-tubi. Antigone bunuh diri di penjara. Lihat itu, Haemon anaknya ikut bunuh diri tepat di depan mata Kreon. Waktu kabar kematian Haemon sampai ke istana, istrinya Kreon pun bunuh diri. Akhirnya, Kreon ditinggal sendirian. Tahtanya masih ada, tapi seluruh keluarganya musnah. Dia menang, tapi kehilangan segalanannya. Persis. Pesan buat penontonnya pasti nusuk banget. Pasti. Pesannya sangat jelas. Inilah kenapa kita di Athena tidak punya raja. Kekuasaan yang nggak dikendalikan, yang nggak diimbangi suara lain, bakal ngelahirin hubris. Dan hubris selalu berujung pada keputusan buruk dan kehancuran. Demokrasi, dengan semua debatnya, jauh lebih superior. Oke, kita udah lihat drama yang ngebangun fondasi demokrasi dan yang ngasih peringatan. Tapi ada nggak sih yang berani ngeritik Athena secara langsung? Pas mereka lagi di puncak-puncaknya. Kayaknya ini jatahnya Euripides. Anda benar, Euripides ini yang paling punk rock di antara ketiganya. Dia yang termuda, paling puitis, tapi juga yang paling nggak populer semasa hidupnya. Kenapa tuh? Karena dia nggak lagi pakai alegori yang halus, dia nodongin cermin langsung ke wajah masyarakat Athena. Seperti di dramanya The Trojan Woman, sumber Anda bilang ini drama yang depresif banget. Bukan yang ngerayain kemenangan Yunani, drama ini malah fokus 100% ke penderitaan para perempuan Troya yang kalah perang. Tepat. Bayangin drama ini nunjukin Ratu Hekuba dan para perempuan bangsawan Troya lainnya nungguin nasib mereka, dijadiin budak, dipisahin dari anak-anak mereka. Dibawa pergi sama pahlawan Yunani yang baru aja ngebantai suami-suami mereka. Nggak ada kemenangan, yang ada cuma kesedihan dan kehancuran total. Dan yang bikin lebih gila lagi, ini kan bukan sekedar cerita mitos. Sumber Anda nekenin kalau ini kayak berita utama versi kuno. Peristiwa di Pulau Melos itu baru aja terjadi kan? Betul. Cuma setahun sebelum drama ini dipentaskan, Athena nyerang pulau kecil Melos yang netral. Athena nuntut mereka tunduk, Melos nolak. Hasilnya, Athena ngebantai semua pria dewasa di pulau itu dan memperbudak semua perempuan dan anak-anak. Jadi waktu penonton Athena nonton The Trojan Women. Mereka nggak bisa nggak ngelihat refleksi perbuatan mereka sendiri. Euripides seolah bilang, kalian pikir kalian pahlawan. Lihat apa yang kalian lakuin ke perempuan-perempuan ini. Inilah wajah asli kejayaan kalian. Pasti rasanya nggak nyaman banget duduk di kursi penonton, tapi dia kan tetap dipentaskan. Berarti ada yang menghargai keberaniannya dong. Dia dianggap pengganggu, tapi pengganggu yang berlian. Dia jarang menang kompetisi, tapi dramanya terus dipentaskan. Ini nunjukin kalau demokrasi Athena di level terbaiknya masih punya ruang buat kritik diri yang paling tajam sekalipun. Dan kritik puncaknya mungkin ada di drama terakhirnya, The Bacchae. Nah, ini drama yang plotnya paling aneh dan brutal dari semua yang kita bahas. Sangat aneh.
Intinya, dewa Dionysus, dewa anggur, ekstasi, dan teater itu sendiri merasa nggak dihormati di kota kelahirannya. Jadi dia kembali buat balas dendam. Caranya, dia bikin semua perempuan di kota itu jadi gila, lari ke gunung dan ngelakuin ritual pemujaan yang liar. Raja Tebes, pemuda kaku bernama Pentheus, coba ngentuin kegilaan ini. Dan puncaknya benar-benar mengerikan. Mengerikan itu kata yang pas. Dionysus nipu Pentheus buat mata-matain para perempuan itu. Lalu dia bikin perempuan-perempuan itu ngelihat Pentheus bukan sebagai manusia, tapi singa gunung. Oh, jangan-jangan... Dalam kegilaan massal itu mereka nyeret Pentheus turun dan nyabik-nyabik tubuhnya. Yang mimpin pembunuhan itu adalah ibunya sendiri, Agave. Adegan terakhirnya adalah Agave kembali ke kota dengan penuh kemenangan, bawa kepala putranya yang ditancapin di tombak, dan dengan bangga mamerin seolah itu piala berburu. Itu citra yang sangat brutal. Saya coba bayangin, duduk di amfiteater itu sebagai seorang ibu atau ayah yang mungkin baru aja ngelepas anaknya perang, terus ngelihat adegan seorang ibu ngebunuh anaknya sendiri tanpa sadar. Pasti nusuk banget. Dan itulah intinya. Interpretasi terkuat dari sumber Anda adalah drama ini merupakan metafora yang dahsyat untuk perang dan imperialisme. Bayangin lagi gambar itu, seorang ibu dengan bangga ngangkat kepala putranya yang udah mati. Ngerayain keberaniannya, ngira itu piala kemenangan. Jadi ini semacam kritik buat retorika patriotik. Kan langsung terhadap politisi kayak Pericles, yang dalam pidatonya muji prajurit muda yang gugur sebagai pengorbanan mulia demi kejayaan Athena. Euripides ngambil citra agung itu dan ngebalikinnya, nunjukin kegilaan brutal di baliknya. Sebuah masyarakat yang, dalam demam patriotiknya, secara nggak sadar ngerayain kematian anak-anaknya sendiri. Jadi, meskipun dia ngeritik demokrasi Athena habis-habisan, sebenarnya dia lagi ngejalanin fungsi inti dari demokrasi itu sendiri. Tepat, dia mempraktekkan kebebasan berbicara sampai ke batasnya. Dia maksa warganya buat refleksi diri, buat debat, dan buat berani ngadepin kebenaran yang nggak nyaman. Kalau kita rangkum dari ketiga nabi ini, kita jadi dapat gambaran yang utuh ya. Teater Yunani kuno itu jauh lebih dari sekedar hiburan. Ini semacam laboratorium sosial, tempat masyarakat Athena bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan terbesar mereka. Dari mana datangnya keadilan? Apa bahaya kekuasaan? Apa harga sebuah kekaisaran? Benar sekali, panggung adalah forum debat publik mereka. Lewat cerita dewa dan raja yang mereka omongin sebenarnya diri mereka sendiri, kebijakan mereka, masa depan kota mereka. Itu cara mereka berpikir bersama sebagai sebuah komunitas demokratis. Dan ini ninggalin sebuah pertanyaan penutup untuk Anda renungkan. Kalau teater adalah cermin bagi masyarakat Athena, media hiburan apa yang berfungsi sebagai cermin bagi masyarakat kita saat ini? Apakah itu film superhero, serial drama yang viral, atau mungkin lini masa media sosial kita? Dan ketika Anda melihat ke dalam cermin itu, citra apa yang Anda lihat terpantul kembali tentang nilai-nilai kita, ketakutan kita, dan mungkin hubris kita sendiri?